Terima kasih masih bersama kami pemirsa di iNews Today. Pemirsa, setelah lama diam, keluarga almarhum Arya Daru Pangayunan akhirnya buka suara. Ya pemirsa, ini keluarga korban tidak menerima kesimpulan penyelidikan Polda Metro Jaya menyatakan kematian ADP tanpa keterlibatan orang lain dan tidak ada tindak pidana. Keluarga ADP meminta penyelidikan kematian ADP dilanjutkan dan diambil alih Mabes Polri. Perjuangan tersebut akan didampingi dua penasihat hukum yaitu Nikolai Aprilindo dan Dwi Librianto. Menurut Nikolai, keluarga menemukan berbagai kejanggalan dalam kematian ADP. Selain itu, akan ada petunjuk-petunjuk baru yang nantinya akan disampaikan ke penyidik Polda Metro Jaya guna melanjutkan penyelidikan. Perlu kami sampaikan bahwa pihak keluarga sudah memberikan berbagai macam informasi dan bukti yang ada pada mereka, baik kepada pihak penyelidik, Kompolnas, Komnas HAM, semua sudah diberikan oleh pihak keluarga, dari keterangan sampai apapun yang mereka ketahui dan mereka dapatkan. Tapi itu tidak dipertimbangkan sebagai suatu fakta bukti tentang pengungkapan misteri meninggalnya almarhum. Ini yang sangat kami sayangkan. Indonesia yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, kami mohon dengan rendah hati dan kami mohon seterus-terusnya, kami mohon Bapak bisa menginstruksikan, bisa menyampaikan kepada Kapolri, kepada Panglima TNI, kepada Menteri Luar Negeri agar supaya segera bisa menjelaskan kepada kami tentang misteri yang terjadi pada anak kami. Kasus kematian diplomat muda Kemenlu Arya Daru Pangayunan sempat menyita perhatian publik sejak awal Juli lalu. Hasil gelar perkara polisi menyimpulkan kematian Arya tidak melibatkan pihak lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui pandangan dari mantan Kabareskrim terkait kasus Arya Daru Pangayunan, kita terhubung dengan Kabareskrim Polri tahun 2008-2009, Bapak Susno Duaji. Selamat pagi Pak Susno. Selamat pagi Mbak, selamat pagi para pemirsa sekalian. Ya, selamat pagi Pak Susno. Pak Susno, ini kasus ini kembali menyeruak ketika keluarga sudah mulai buka suara sebagai pengalaman Anda sebagai mantan Kabareskrim. Bagaimana pandangan Anda terkait sikap keluarga yang menolak kesimpulan dari Polda Metro Jaya terkait kasus ini? Baik, saya berbicara bukan atas nama Jubir Polri, bukan juga atas nama penasihat atau apa-apa ya. Saya netral dan yang saya sampaikan sesuai dengan apa yang saya ketahui saya sebagai penyidik ya. Pertama, kita sambut bagus ya reaksi keluarga yang menyatakan tidak terima, itu bagus. Dan kemudian dia menyatakan dari beberapa stasiun televisi swasta ya, katakan kami yakin bahwa ini kesimpulan tidak benar. Yang benar itu seolah ini adalah kejahatan kemudian mengarah kepada pembunuhan. Itu bagus ya pemikiran gitu. Dan perlu kita ingat bahwa Polda Metro Jaya tidak pernah menghentikan penyidikan, tetapi dia katakan bahwa sampai saat itu, saat diumumkan siaran pers, belum ditemukan bukti-bukti bahwa ada tindak pidana. Terus belum ditemukan adanya keterlibatan pihak ketiga. Jadi berarti masih membuka peluang bagi siapa yang mempunyai informasi ya, informasi tentang dugaan keterlibatan pihak ketiga dan dugaan bahwa peristiwa ini adalah pidana, silakan sampaikan kepada Polda Metro untuk ditindaklanjuti. Informasi itu apa bisa diolah menjadi alat bukti yang bisa membuktikan bahwa peristiwa ini adalah pidana, bahwa peristiwa ini ada pihak ketiga yang melakukan sehingga mengarahnya kepada pembunuhan. Nah, tetapi jangan sampai misalnya menyatakan kami yakin sekali bahwa peristiwa ini adalah bla bla bla. Nah itu kan kemudian ya. Kalau menurut Pak Susno ini wajar nggak pihak keluarga ini mengatakan kalau penyidikan terlalu cepat dan menganggapnya sebagai kasus bunuh diri?
Penyelidikan itu tidak ada cepat, tidak ada lambat. Yang penting sudah sampai bahwa apa yang diperlukan dianggap sudah cukup sehingga bisa menyimpulkan bahwa ini adalah peristiwa apa. Dan yang namanya penyelidikan itu tidak pernah dihentikan. Jadi sepanjang ada informasi baru bisa dibuka. Dan kemudian ada keluhan juga, kalau tidak salah mengatakan bahwa pihak keluarga kurang mendapatkan informasi. Nah, kurangnya yang mana informasi yang diminta? Silakan disampaikan atau datang ke Polda Metro untuk mendapatkan informasi itu. Mengapa demikian? Karena dari semula pihak kepolisian menyatakan bahwa ada beberapa informasi yang memang tidak disampaikan ke ranah publik gitu demi menghargai pihak keluarga, privasi pihak keluarga. Nah, mungkin ada kurang yang diterima pihak keluarga, silakan ditanyakan. Kemudian kalau juga ada informasi yang didapat, silakan disampaikan. Pak. Kenapa? Ya. Ya, Pak Susno, lalu mekanismenya seperti apa? Apakah ekshumasi mungkin dilakukan oleh pihak keluarga atau seperti apa, Pak? Yang mempertimbangkan penting apa tidaknya dilakukan misalnya bedah mayat ulang atau gali kubur dan sebagainya itu adalah pihak penyelidik ya, dalam hal ini kepolisian. Tetapi pihak keluarga silakan saja menyampaikan mengapa perlu diadakan tindakan tersebut. Nanti dijelaskan alasannya apa. Kalau alasan tersebut memang secara teknis penyelidikan dan teknis penyidikan itu ada manfaatnya dan juga secara yuridis formal itu tidak bertentangan dengan hukum, tentunya Polri pasti dengan senang hati akan melakukan itu. Gitu. Ya, Pak Susno, ini kemarin juga dari keluarga korban atau dari ayah korban ini akhirnya bersuara sebenarnya sampai meminta bantuan dari Presiden Prabowo Subianto. Sebenarnya langkah paling tepat untuk keluarga korban itu mendorong proses penyidikan ulang seperti apa, Pak Susno? Bebas saja meminta bantuan pada Presiden karena Presiden itu adalah pemegang kekuasaan tertinggi ya termasuk terhadap Polri. Tetapi ya secara teknis nanti yang akan melakukan adalah pihak Polda Metro. Polda pun bukan Kapolda gitu, tapi direktorat yang tersangkut. Ya Kapolda paling memerintahkan. Nah, direktorat yang tersangkut juga sudah ada timnya yang menangani. Tim ini menangani perkara ini, tim ini menangani perkara ini, sehingga data dan informasi ada pada tim itu, walaupun misalnya hanya untuk memerlukan atensi khusus gitu ke Presiden, ke Panglima tertinggi, Panglima TNI. Nah, Panglima TNI kan nggak ada kaitan dengan masalah ini gitu. Pak Susno, terus yang terbaru Pak Susno, ini keluarga akhirnya mengatakan bahwa pernah menerima sebuah amplop coklat yang berisikan kode-kode seperti clue-clue seperti itu, ada tanda hati, bintang dan juga bunga. Kalau Pak Susno lihat ini pandangan Pak Susno seperti apa terkait ini? Nah, hal itu sudah diterima oleh Polri ya. Polri sudah membahas hal itu, sudah dibahas bersama dan sudah digelar apa-apa informasi yang didapat, yaitu digelarnya siapa yang hadir selain penyidik, petinggi Polri, juga Kompolnas, kemudian Komnas HAM, ada lagi pihak-pihak terkait gitu yang mempunyai keahlian untuk itu, misalnya ahli psikologi, ahli digital forensik dan semuanya sudah diundang semua, sudah dipaparkan hal itu. Dan sehingga walaupun ada kode, kalau nggak salah di dalam amplop itu ada gambar apa-apa ya, menunjukkan love dan sebagainya. Nah, itu belum bisa mengatakan bahwa disimpulkan dengan adanya ditemukan itu bahwa ini adalah kejahatan, pembunuhnya adalah ini. Nah, justru dengan kode-kode itu memperkuat dugaan Polri bahwa ini terjadi seperti apa yang disimpulkan sementara oleh Polri, bukan menyimpulkan bahwa ada pembunuhan atau ada tindak pidana atau ada pihak ketiga yang terlibat. Tetapi kalau misalnya dari kode-kode yang dikirim di surat itu pihak keluarga menemukan informasi ada keterlibatan pihak lain, dengan senang hati pasti Polri akan menyidik gitu. Nah, itu saya kembalikan kepada diri saya sebagai mantan Kabareskrim. Waktu saya Kabareskrim, kalau ada pihak luar yang menyampaikan informasi untuk mengungkap sesuatu peristiwa, ya dengan sangat hati gitu kita terima. Ya, masa ditolak. Ya, Pak Susno, banyak beredar kabar juga bahwa tewasnya ADP ini ada keterlibatan pihak ketiga. Apakah mungkin, Pak?
serba mungkin, tetapi kita tidak bisa hanya dengan praduga ya. Karena Polri bekerjanya berdasarkan hukum, berdasarkan alat bukti. Nah, alat bukti tidak cukup dengan alat bukti yang dirumuskan di dalam KUHP pasal 184, tapi juga diperkuat dengan alat bukti forensik, yaitu scientific gitu. Misalnya apa? Dari CCTV, kajian digital forensik untuk HP dan sebagainya, kemudian termasuk hasil daripada laboratorium pemeriksaan otopsi. Jadi tidak bisa hanya katakan bahwa ini kemungkinan diduga ada pihak ketiga. Ya dari semula Polri di dalam melakukan penyidikan itu berbagai kemungkinan dibuat, kemungkinan adanya ini, kemungkinannya ini, kemungkinan ini, baru berdasarkan informasi yang didapat ini fokusnya mengarahnya kemana gitu. Baik. Pak Susno, terakhir Pak Susno, apa pesan Anda kepada penegak hukum terkait kasus ini agar tetap menjaga kepercayaan masyarakat terkait kasus ini terlalu banyak disorot? Ya, pertama karena kasus ini mendapat atensi dari publik, ya sampaikan saja apa yang sudah diterima. Kalau memang pihak keluarga misalnya menghendaki tadi dalam suatu stasiun televisi swasta, ya pihak keluarga yang disampaikan oleh penasihat hukumnya bahwa apa yang dirahasiakan yang tidak sampaikan ke publik, sampaikan saja. Nah, kalau memang begitu maunya, ya tentunya keluarga menyampaikan pada Polri, sampaikan saja gitu. Nah, tidak perlu ada hal-hal yang tidak disampaikan. Kalau betul itu permintaan keluarga, tentunya Polri pasti menyampaikan bahwa mengapa Polri sampai pada kesimpulan itu karena A, B, C, D, E data ini didapat. Tetapi jangan nanti setelah disampaikan, wah ini mencemarkan nama baik keluarga. Oke, jangan baik. sampai gitu. Jadi harus segera diproses ya Pak Susno ya. Baik, ya. Pak Susno terima kasih banyak Pak Susno telah berbagi informasi bersama kami di studio hari ini. Terima kasih Pak Susno. Salam sehat selalu. Terima kasih.